Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang susuk pemikat dari lumpur guci. Bukan sekadar cerita mistis, ini adalah jeritan jiwa yang terjebak antara cinta dan kutukan. Katanya, air di guci bisa menyembuhkan rematik dan meluruhkan penyakit kulit, tapi tak ada yang pernah benar-benar tahu. Di balik kabut dan uap hangat yang menggantung di antara pepohonan pinus, ada lumpur dari tanah tua yang menyimpan rahasia tubuh dan gejolak niat manusia. Mbak Ana tahu itu bukan dari buku, tapi dari bisikan seorang perempuan setengah gila di kamar mandi umum pemandian saat tengah malam. Perempuan itu memandangi tubuh telanjang Ana dari balik kaca berembun dan berkata lirih, "Kalau kau mandi, sambil berdoa di pancuran ketujuh, lumpur dari dasar alirannya bisa membuat laki-laki sujud di kakimu. Asal kau tahu siapa yang sedang kau panggil." Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, pertamanya di Guci. Ana berdiri sendiri di pancuran ketujuh, tempat yang letaknya lebih terpencil dan ditutupi pagar tua berlumut. Ia sudah menanggalkan semua pakaiannya. Angin pegunungan menggigit kulitnya yang telanjang, tapi air hangat yang mengalir dari pancuran seperti menenangkan jantungnya yang berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia menggali lumpur dari bawah akar pohon yang menjuntai ke sungai kecil, dan dengan tangan gemetar mengoleskannya ke tubuh. Dari betis, naik ke paha, lalu melingkari perut dan dada, seperti menggambar sesuatu yang tak tertulis dengan bahan dari tanah dan niat yang mengendap. Bibirnya komat kamit, bukan membaca doa, tapi menyebut nama. Satu nama. Nurrohman, pria beristri yang sering memberinya rokok dan uang lebih saat mampir di terminal. Lelaki yang saat menatapnya tidak sekadar mengingini, tapi juga memendam rasa bersalah. Dan dari rasa bersalah itu Ana tahu, dia bisa masuk. Lumpur yang mengering di kulitnya terasa hangat, seperti pelukan panjang yang tidak diinginkan, tapi juga tak ingin dilepaskan. Ada angin aneh yang berputar di sekeliling tubuhnya, membawa suara sayup yang terdengar seperti isakan. Tapi, Ana tidak takut. Dia tahu, ritual ini bukan untuk memanggil setan, melainkan untuk membangunkan rasa yang sudah lama mati di tubuh lelaki-lelaki yang ia incar. Dan di dunia tempat perempuan seperti Ana hidup, rasa adalah mata uang yang lebih berharga dari emas. Setelah mandi dan membersihkan tubuhnya dari lumpur, Ana tak langsung kembali. Dia duduk di batu besar di sisi pancuran, memandang kabut yang merayap naik perlahan ke arah tubuhnya, membelai kaki seperti jari-jari asing yang sedang mencumbu. Udara Guci berubah, lebih sunyi, lebih berat. Ia tahu, sejak malam itu ia tidak sendiri. Ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Bukan jin, bukan hantu, tapi sesuatu yang lebih halus. Aura. Aura yang akan tumbuh di tubuhnya, menyelubungi kulitnya dengan daya tarik tak masuk akal. Aura yang akan mengaburkan akal sehat lelaki, bahkan mereka yang paling lurus dan beriman. Dan benar saja, malam-malam berikutnya, Ana tak perlu lagi berdiri lama di pinggir jalan terminal. Lelaki datang sendiri, membawa uang lebih, membawa janji kosong, membawa tatapan haus termasuk Pak Nurrohman. Lelaki itu datang dengan alasan mampir sebentar, tapi setiap kali datang, waktu yang ia habiskan semakin lama, sentuhannya semakin dalam. Dan anehnya, tiap kali tubuh mereka bersentuhan, Ana merasa bukan hanya tubuhnya yang disentuh, tapi juga lumpur yang dulu ia oleskan ikut berdenyut, seolah hidup, seolah sedang menyerap sesuatu dari lelaki itu. Di malam-malam tertentu, ketika mereka bercumbu diam-diam di kamar kontrakan kecil dekat rel, Ana kadang melihat bayangan di sudut ruangan, seperti siluet perempuan tua berambut basah yang berdiri di atas lemari, atau sekilas tangan berlumpur yang menyentuh bahu Pak Nurrohman dari belakang. Tapi Ana tak peduli. Yang penting uang terus datang,
Dan lelaki itu makin terikat. Yang berubah justru matanya. Mata Ana tak lagi biasa. Ada kilau hitam di sana seperti genangan air keruh yang tak bisa dijangkau dasarnya. Ia bicara dengan suara lebih pelan, lebih lembut, dan setiap kali memanggil nama Pak Nur Rohman, lelaki itu menggigil, pelan seperti anak kecil yang baru saja dimarahi dan dibelai dalam satu waktu. Lumpurnya memang sudah tak ia bawa banyak-banyak. Kini ia cukup mengoleskan sedikit di balik daun telinganya, atau di bagian dalam paha. Dan setiap malam Jumat Kliwon, tubuhnya bergetar sendiri tanpa disentuh. Tapi Ana tahu, sesuatu sedang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang bukan cinta. Sesuatu yang bukan nafsu, melainkan kekuasaan. Bukan atas banyak lelaki, tapi satu saja. Satu yang punya rumah, anak, istri, dan kehormatan. Satu yang membuat Ana merasa menang. Dan lumpur itu kini bukan hanya menyelubungi tubuhnya, tapi juga pikirannya. Kadang ia bicara sendiri di kamar mandi, menyebut nama lelaki itu sambil tertawa lirih. Kadang ia menulis namanya di cermin dengan uap saat habis mandi. Kadang ia terbangun malam-malam dan mendapati tubuhnya basah oleh keringat dan lumpur tipis yang muncul entah dari mana. Tapi ia tak peduli, ia sudah memulai. Dan ia tidak akan berhenti sampai Ibu Yati kehilangan segalanya, seperti ia pernah kehilangan harga diri bertahun-tahun lalu. Karena kini, Ana bukan lagi PSK yang pasrah di terminal. Ia adalah perempuan yang tahu cara mencintai dengan niat, membunuh dengan lumpur, dan membisikkan hasrat ke telinga lelaki lewat pori-pori tubuhnya sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu malam, satu pancuran, satu olesan lumpur yang hangat. Tapi matanya, sejak malam itu, tak pernah dingin. Kini Ana bukan lagi PSK terminal yang menunggu dibayar dengan uang receh dan janji sisa. Ia berubah menjadi sosok yang memikat tanpa harus memaksa. Seperti aroma kabut pagi yang merasuk perlahan ke dalam napas. Lelaki manapun yang mencium bau tubuhnya, ada kekuatan yang tumbuh dari balik kulitnya. Bukan otot atau daging, tapi energi yang lengket, yang menjerat pikiran laki-laki dan meluluhkan akalnya pelan-pelan. Tubuhnya tak berubah banyak, tapi wajahnya kini seperti cermin basah, yang memantulkan mimpi basah siapapun yang menatap terlalu lama. Dan Pak Nur Rohman, lelaki itu, datang kembali. Lebih sering, lebih diam, lebih tunduk. Ana tak perlu bicara banyak. Ia hanya menyentuh lengan Pak Nur Rohman dengan ujung jari yang dingin. Dan tubuh laki-laki itu gemetar pelan, seperti disentuh masa lalu yang seharusnya terkubur, tapi malah hidup dan meminta pelukan. Ana suka saat Pak Nur Rohman mencium lehernya. Bukan karena gairahnya, tapi karena setiap ciuman itu terasa seperti penyerahan, seperti sumpah diam yang membuat istrinya, Ibu Yati, semakin kabur dari pikirannya. Tapi lumpur itu mulai berubah. Warnanya sedikit lebih pekat dari biasanya. Ana mencium bau besi samar dari kendi kecil yang ia simpan di bawah kasurnya. Bukan bau tanah biasa, bukan bau air belerang, tapi bau luka. Dan tiap kali ia mandi dengan lumpur itu di malam Jumat Kliwon, tubuhnya seperti dibalut sesuatu yang lebih dingin dari air pegunungan. Ia tetap oleskan lumpur itu ke kulitnya, perlahan, penuh irama, seperti menyiapkan altar tak kasat mata di permukaan tubuhnya. Tapi matanya mulai melihat hal-hal yang tak biasa. Bayangan perempuan tua di kamar mandi kini bicara, bukan hanya muncul. Telinga Ana sering mendengar suara yang datang dari air pancuran, seperti ratapan halus atau tawa lirih perempuan yang entah siapa. Suatu malam, saat ia sedang berbaring setelah Pak Nur Rohman pergi dengan mata sayu dan dompet kosong, ia merasa kendi lumpurnya bergerak sendiri. Tak ada angin, tak ada tikus, tapi kendi itu bergoyang perlahan seperti disentuh tangan lain. Ana tidak takut. Tapi Ana mulai bertanya-tanya, apakah lumpur ini hanya miliknya? Atau ia sedang berbagi dengan sesuatu? Tubuh Ana tetap menjadi medan perang yang lembut. Lelaki-lelaki tetap datang. Tapi sekarang tiap sentuhan mereka bukan hanya melewati kulit. Ada yang masuk, ada yang tertinggal,
Dan Ana mulai merasa dirinya bukan lagi penguasa tubuhnya sendiri. Seolah tiap tetes air yang mengalir di kulitnya adalah mata. Seolah tiap malam Jumat Kliwon, tubuhnya bukan milik Ana, tapi milik ritual yang pelan-pelan menghisap sukma dari balik kulit mulusnya. Dan Ibu Yati mulai curiga. Ia tak bicara banyak, tapi mata perempuan tua itu menatap suaminya dengan hening yang tak biasa. Ia mencium wangi asing dari kerah batik suaminya. Bukan parfum, bukan keringat, tapi wangi tanah basah bercampur sesuatu yang menusuk, seperti aroma orang mati yang dikeringkan matahari. Ia tak konfrontasi, tapi ia menyimpan, mengintai, dan menunggu. Karena Ibu Yati tahu laki-laki bisa terperangkap karena nafsu, tapi perempuan yang waras bisa membunuh dengan diam. Ana, tanpa sadar, telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, saat ia sedang bersiap di kamar mandi, mengoles lumpur ke paha, dada, dan belakang telinga, ia melihat sekilas bayangan lain di cermin. Bukan dirinya, bukan juga perempuan tua yang biasa muncul, tapi sosok perempuan muda sangat cantik, dengan wajah yang mirip dirinya, tapi bukan dirinya. Perempuan itu tersenyum. Dan senyum itu membuat lumpur di tangan Ana mendadak terasa dingin seperti batu nisan basah. Ana menjatuhkan kendi lumpur, tapi tak pecah, justru terbuka dan lumpur itu mengalir sendiri, membentuk pola di lantai, lingkaran dengan satu garis membelah tengahnya, seperti mata tertutup, seperti segel Ana membeku, lalu mengangkat wajah, tapi cermin sudah kosong. Bayangan itu menghilang. Dan hanya tersisa uap dan degup jantung yang kini berdetak lebih pelan, seperti menunggu sesuatu masuk ke dalamnya. Malam itu, Ana tak bisa tidur. Tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin, melainkan karena ia mulai sadar. Yang datang ke tubuhnya, selama ini bukan hanya lelaki, tapi juga sesuatu yang sudah lama mati, dan kini ikut bernafas di balik kulitnya. Dan ia tahu, Ibu Yati pasti akan datang. Karena perempuan bisa saling mencium luka, bahkan tanpa perlu melihatnya langsung. Ibu Yati tak pernah memaki, tak pernah teriak, dan tak pernah menyentuh suaminya lagi sejak bulan lalu. Tapi setiap hari Jumat sore, ia selalu mencuci baju Pak Nurokman sendiri, terutama batik yang sama itu, yang selalu dipakai setiap malam menginap entah di mana. Dan selalu saja, ada bau yang tak pernah hilang, meski sudah direndam dengan jeruk nipis, disiram air panas, dan dijemur hingga kering. Bukan bau parfum perempuan, bukan bau keringat lelaki, tapi bau lumpur tua. Tanah yang seperti menyimpan rahasia busuk dan air yang pernah menyentuh tubuh orang mati. Bau yang tak bisa dijelaskan, tapi menusuk ke dada seperti rasa malu yang terlalu dalam untuk disebut. Ibu Yati menyimpan baju itu di dalam lemari, bukan untuk bukti, tapi untuk doa. Ia bukan orang yang pandai mengutuk, tapi ia hafal ayat pendek, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia baca pelan-pelan di depan lipatan kerah batik itu, seperti sedang bicara langsung ke aroma perempuan yang entah siapa, tapi kini mulai menyusup ke dalam rumahnya. Seperti tamu tak diundang yang tidur di antara dia dan suaminya. Kadang saat tengah malam ia bangun karena mendengar langkah kaki di dapur. Ia tahu bukan suaminya. Dan saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Tapi pintu belakang terbuka. Angin masuk membawa uap. Dan uap itu membawa bayangan samar seorang perempuan berambut panjang yang berdiri di dekat sumur. Memandangi rumahnya seperti sedang menghitung berapa hari lagi rumah ini akan runtuh. Ana di sisi lain makin bersinar. Setiap Jumat Kliwon, ia bersiap seperti pengantin yang tidak sedang dinikahi. Lumpur yang dulu hanya ia oleskan pelan, kini diusap penuh kenikmatan. Seperti tubuhnya adalah altar. Ia duduk di depan cermin besar, menggurat garis tipis lumpur di bawah mata, di antara belahan dada, dan di atas kelopak pahanya. Ia tahu, lelaki manapun yang menyentuhnya malam itu akan lupa anak dan istrinya. Dan Pak Nurokman, seperti biasa, datang dengan tatapan kosong dan dompet kering,
tapi selalu mencium lumpur di tubuh Ana seolah mencium bunga di kuburan ibunya sendiri. Dengan sedih, tapi tak bisa berhenti. Namun, tubuh Ana mulai menunjukkan tanda-tanda. Bekas lumpur yang tak segera dibersihkan meninggalkan garis kehijauan, Jui Samar. Di punggungnya kadang muncul garis panjang seperti cakaran tapi tidak terasa sakit. Ia mulai sering bermimpi basah, bukan karena hasrat, tapi karena di dalam mimpinya ia disetubuhi oleh sesuatu yang bukan manusia. Bayangan hitam besar dengan tangan berlumpur dan suara berat yang tidak pernah menyebut namanya. Hanya mendesah seperti tanah longsor di malam sunyi. Dan saat bangun, tubuh Ana penuh peluh, tapi kendi lumpurnya selalu berkurang, meski ia tak pernah menggunakannya malam itu. Di terminal, kabar tentang Ana makin luas. Para sopir mulai menghindar. Beberapa bilang, mata Ana seperti genangan got yang menenggelamkan siapapun yang menatap terlalu lama. Ada yang bilang, pernah melihat Ana bicara sendiri di kamar mandi umum, sambil menyiram air panas ke kaki seperti sedang menyucikan tubuh setelah disentuh setan, tapi tak ada yang berani menegur. Tak ada yang sanggup menatapnya terlalu lama, karena Ana bukan sekadar perempuan kini. Ia adalah cerita, ia adalah bisik, ia adalah jalan pendek antara mimpi lelaki dan kehancuran keluarga mereka. Dan malam itu, Ibu Yati memutuskan untuk tak lagi mencuci baju suaminya. Ia lipat batik itu pelan-pelan, masukkan ke tas kecil, dan berjalan ke terminal Pemalang. Rambutnya disanggul rapi, matanya penuh luka yang tak berdarah, tapi langkahnya mantap seperti perempuan yang sudah menyiapkan diri untuk mengubur sesuatu yang selama ini ia simpan diam-diam. Ia tak berniat mengamuk, ia tak berniat merebut, ia hanya ingin melihat dengan mata sendiri. Perempuan macam apa yang bisa membuat suaminya menyerahkan jiwa tanpa sadar? Dan di balik tenda kopi kumuh yang menghadap ke jalan gelap, Ibu Yati melihat Ana. Duduk sendiri, dengan kendi lumpur kecil, di samping kaki memandangi langit tanpa bulan. Dan untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Ana tersenyum, tapi senyumnya bukan ramah, bukan angkuh, melainkan seperti mengatakan, "Aku tak mencuri. Suamimu yang datang sendiri." Dan Ibu Yati hanya berdiri, menatap balik tanpa berkedip. Tak berkata apa-apa, tapi air matanya jatuh satu tetes lalu dua. Karena malam itu, ia baru benar-benar percaya. Lumpur bisa mengikat, tapi cinta yang dikoyak dengan mantra akan kembali mencabik orang yang menggunakannya. Dan di kejauhan, dari arah Guci, kabut mulai turun pelan, membawa suara lirih. Suara yang tak berasal dari mulut manusia, tapi dari tanah yang pernah disentuh oleh niat jahat dan kini menuntut tubuh baru untuk dihuni. Tanah yang pernah disentuh oleh niat jahat akan menuntut tubuh baru untuk dihuni. Dan malam itu Ana merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Saat kabut dari arah Guci turun seperti tirai tebal yang menutupi langit Pemalang, kulit Ana merinding bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat mulai merayap dari telapak kakinya, naik pelan menyusuri tulangnya, dan bersarang di balik dadanya. Nafasnya pendek, tapi pandangannya tajam, dan dari jauh ia tahu, perempuan yang tadi menatapnya dengan luka diam adalah istri sah, bukan perempuan lemah, tapi seseorang yang datang membawa sesuatu yang lebih berat dari marah, doa, luka, dan dendam yang dibungkus ketenangan. Ana berbalik, membawa kendi kecilnya, melangkah masuk ke gang gelap di belakang terminal. Tapi bayangan perempuan itu, yang matanya seperti kolam retak, tak juga hilang dari kepala. Ana tahu waktunya tak panjang. Apa yang ia bangun dengan lumpur dan ritual, perlahan mulai bocor. Aura yang dulu menyelubungi tubuhnya mulai menipis. Bau tanah yang dulu memikat kini berubah menjadi wangi amis yang menusuk. Lelaki-lelaki mulai tak tahan lama bersamanya. Beberapa bahkan muntah usai menyentuh kulitnya. Dan Pak Nurrohman, ia belum kembali sejak 2 malam lalu. Ana kembali ke kontrakannya yang pengap, menyalakan lilin kecil dan membuka kendi. Lumpur di dalamnya makin kental, warnanya menghitam. Bukan coklat tua lagi, tapi kelam seperti darah beku. Saat ia menyentuhnya,
Kulit jarinya terasa panas lalu dingin. Dan di permukaan lumpur itu, Ana melihat sesuatu. Sekilas wajah, bukan dirinya, tapi perempuan lain. Perempuan yang matanya bolong, mulutnya robek ke pipi, dan rambutnya basah seperti habis ditarik dari dasar sungai. Siapa engkau? Gumam Ana, tapi lumpur itu hanya bergetar. Dan di luar, angin menggerakkan jendela kayu dengan suara berderak, seperti langkah seseorang yang berjalan pelan di teras, mendekat ke pintu. Ana berdiri, mengendap, menahan napas. Tapi saat ia mengintip dari sela tirai, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut, hanya uap. Namun suara itu datang, bukan dari luar tapi dari Candy, pelan, dalam. Seperti suara ibu yang menyanyikan Nina Bobo di dalam air. Ana menutup kendi cepat-cepat, membungkusnya dengan selendang tua, lalu memasukkannya ke lemari. Tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini bukan cuma Jumat Kliwon, tapi malam ketika ritual harus dipilih, dilanjutkan atau dihentikan dengan harga yang mahal. Sementara itu, di rumahnya yang sunyi, Ibu Yati mulai menggambar sesuatu di lantai kamarnya. Dengan kapur putih, ia menyalin pola yang ia lihat dalam mimpi 2 malam berturut-turut. Lingkaran terputus dengan tanda silang di tengah. Dia tak tahu arti pastinya. Tapi dalam mimpi itu, suara perempuan tua terus berkata, "Kalau kau ingin suamimu pulang, tutuplah jalannya." Dari tanah, bukan dari hati. Ia tak pernah belajar ilmu gaib. Tapi luka bisa mengajarkan hal yang bahkan kitab tak mampu ajarkan. Dan Ibu Yati merasa, jika perempuan bernama Ana bisa mengikat suaminya dengan lumpur, maka ia pun bisa melepaskannya dengan tanah yang sama. Tanah rumahnya sendiri, tempat Pak Nurrohman pernah bersujud sebelum hatinya dibawa kabut. Malam itu ia ambil segenggam tanah dari belakang rumah. Ia taruh di tengah pola yang ia gambar, lalu bakar dupa di sekelilingnya. Bukan untuk memanggil, tapi untuk melepaskan. Ia menangis, tapi bukan tangis sedih. Tangis yang terdengar seperti retakan dari dalam. Dan saat angin mulai berputar di dalam kamarnya, ia tahu Ana pasti akan merasa panas, karena ikatan sudah mulai dicabut. Lain, di kontrakan Ana menjerit. Tiba-tiba tubuhnya kejang. Lumpur di lemari mendidih sendiri. Kendi pecah. Dan dari dalamnya muncul kabut hitam yang langsung menyelimuti ruangan. Ana jatuh. Matanya memutar. Lidahnya keluh. Dan di telinganya, suara perempuan tua dari pancuran ke-7 di Gucci kembali terdengar. "Kau ingin dia mencintaimu, bukan? Tapi kau lupa. Cinta tak bisa tinggal dalam tubuh yang kau pinjamkan pada roh yang belum selesai." Dan kabut makin pekat, membentuk sosok samar, perempuan berambut panjang. Dengan lumpur mengalir dari matanya, Ana mencoba berdiri, tapi tubuhnya berat. Suara di dalam kepalanya meraung, dan dalam sekejap, kontrakan itu sunyi. Tapi jika kau lewat gang belakang terminal Pemalang malam itu, kau bisa mencium bau lumpur gosong dan mendengar suara napas berat yang datang dari balik dinding, seperti seseorang yang sedang bertarung dengan tubuhnya sendiri. Dan kabut dari Gucci belum berhenti. Ia menyebar pelan melewati rumah-rumah merayap di bawah pintu dan mencari siapa saja yang pernah memohon cinta dengan niat yang tidak suci. Kabut dari Gucci belum berhenti. Ia menyebar pelan melewati rumah-rumah merayap di bawah pintu dan mencari siapa saja yang pernah memohon cinta dengan niat yang tidak suci. Dan malam itu, di sebuah warung kopi kecil dekat rel mati, seorang lelaki tua tiba-tiba muntah darah setelah melihat bayangan perempuan berlumpur duduk di pojok ruangan. Tak ada yang menyadari kehadirannya. Ia hanya duduk memeluk kendi pecah, matanya menatap kosong, dan tubuhnya perlahan mencair seperti lumpur yang kehilangan wadah. Orang-orang mengira itu hanya penglihatan, tapi keesokan harinya warung itu tutup selamanya. Dindingnya basah, dan di lantainya ditemukan pola lingkaran tak sempurna. Mirip seperti segel dari masa lalu yang tak boleh dibuka. Di sisi lain, Ana terbangun dengan tubuh berselimut tanah. Bukan tanah biasa, tapi lumpur yang mengering menempel di kulitnya seperti gerak dosa. Ia sendirian, kontrakan kosong, udara pengap.
dan napasnya seperti tertahan oleh tangan yang tak terlihat. Ia mencoba bangun, tapi kakinya gemetar, dan saat menyentuh wajahnya sendiri, ia merasakan kasar seperti batu kali. Cermin tak menunjukkan apa-apa, bayangannya tak muncul, hanya uap dan bercak lumpur di dinding. Ana merangkak menuju pintu, membukanya perlahan, berharap udara segar menyentuh kulitnya. Tapi yang datang justru kabut itu, kabut yang sama, lembut, dingin dan berbisik. Ia merasa seolah digenggam oleh sesuatu yang tak punya wujud, seperti dipeluk oleh kehilangan. Lalu dari kejauhan suara kaki menyeret muncul. 1, 2 bersih. Lalu terdengar ketukan di dinding luar. Bukan keras tapi ritmis, 3 kali diam, 3 kali lagi. Seperti isyarat, dan Ana menangis. Tapi air matanya bukan bening, melainkan hitam. Seperti sisa lumpur dari kendi yang pernah ia simpan di bawah kasur. Ia tahu, ini bukan mimpi, bukan juga gangguan sementara. Ini penagihan, karena setiap susuk yang ditanam dari tanah akan kembali ke tanah, dan setiap cinta yang dirantai dengan mantra akan menuntut tebusan ketika doa berhenti. Sementara itu, Pak Nurrohman terbangun di lantai dapur rumahnya sendiri. Matanya merah, tubuhnya dingin, dan di sekelilingnya ada baju-baju lama yang terbakar separuh. Ibu Yati berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang tapi penuh air mata. Di tangannya masih ada sisa tanah dari ritual yang ia lakukan malam sebelumnya. Ia tak berkata-kata, tapi hatinya retak. Ia memeluk suaminya seperti memeluk bangkai kenangan. Pak Nurrohman menangis, tapi tangis itu terdengar asing, seperti suara dari mulut orang yang sudah terlalu lama menahan jeritan. "Aku nggak tahu apa yang terjadi," katanya pelan. "Aku cuman ingat tubuh perempuan. Matanya kayak kolam, terus aku tenggelam. Ibu Yati hanya mengangguk. "Yang penting kau pulang," bisiknya. Tapi dalam hati ia tahu, sebagian dari suaminya mungkin masih tertinggal di tempat yang lain. Dan malam itu, ketika mereka berdua tidur di ruang tengah, angin menerpa jendela dengan kencang. Listrik padam. Dupa terakhir yang dinyalakan Ibu Yati menyala redup lalu padam sendiri. Dan di luar rumah ada bekas jejak kaki perempuan yang menempel di tanah basah. Masuk dari arah kebun, berhenti tepat di depan pintu. Tapi tak ada suara, hanya napas. Di guci, pancuran ketujuh kembali dibersihkan oleh petugas. Tapi saat mereka menguras endapan di bawah saluran, mereka menemukan kain putih yang membatu, melilit tulang jari manusia yang sudah menghitam. Salah satu dari mereka jatuh sakit seketika. Demam tinggi lalu mengigau sepanjang malam. Dalam igauannya, ia mengulang kalimat yang sama. "Jangan biarkan dia masuk ke dalam air lagi. Jangan biarkan dia mandi lagi." Tapi semuanya sudah terlambat. Ana tak lagi terlihat di terminal. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi di gang belakang, kadang terdengar suara gemerici air dan suara perempuan menangis pelan. Dan siapapun yang mencoba mencari sumber suara itu akan mendapati tanah yang lembab, bau amis, dan bekas telapak tangan kecil yang menempel di tembok dengan lumpur hitam seperti darah beku. Dan di malam Jumat Kliwon berikutnya, kabut itu datang lebih awal, lebih tebal, lebih dingin, seolah sedang mencari rumah baru. Rumah yang di dalamnya pernah ada niat jahat yang dibisikkan dengan cinta. Kabut itu datang lebih awal, lebih tebal, lebih dingin, seolah sedang mencari rumah baru. Rumah yang di dalamnya pernah ada niat jahat yang dibisikkan dengan cinta. Dan rumah itu kini adalah milik Ibu Yati, tempat semua luka bertahan, dalam diam, tempat bau lumpur yang tak terlihat menyusup ke dalam pori-pori dinding dan lantai. Meski tak pernah disiramkan langsung ke dalamnya, malam Jumat Kliwon itu tak seperti biasanya. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, hanya keheningan yang menggantung seperti napas seseorang yang ditahan terlalu lama. Pak Nurrohman duduk bersila di ruang tamu, memeluk tubuh sendiri, tubuh yang beberapa minggu terakhir sering terasa dingin meski cuaca panas. Tangannya menggigil, pandangannya kosong menembus dinding rumah. Ia mulai sering melamun, seperti ada
Bagian dari dirinya yang belum ikut pulang dari tempat gelap yang tak bisa disebutkan namanya. Ibu Yati menyeduh teh panas. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena hatinya tahu malam ini bukan sekadar malam. Ini adalah malam ujian, malam penghabisan. Ia sudah menyiapkan segala yang bisa disiapkan oleh seorang istri yang tak pernah belajar ilmu gaib, tapi tahu bahwa cinta bisa menjadi pagar terakhir antara rumah tangga dan kehancuran mistis. Di sudut rumah, kendi berisi air biasa diletakkan di atas kain putih. Di bawah kendi, sejumput tanah dari halaman belakang disebar membentuk lingkaran kecil. Ibu Yati hanya menunduk sambil melafalkan ayat pendek, tapi suara hatinya bergetar karena sejak petang tadi, ia mencium kembali bau itu. Bau tanah yang basah dan getir. Bau perempuan yang tak pernah ia lihat wujudnya utuh, tapi selalu terasa kehadirannya di balik cermin dan ventilasi. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka sendiri. Angin tak ada, tapi suara deritnya menggema seperti jeritan bayi yang tercekat. Lampu gantung berayun pelan. Teh dalam cangkir bergoyang, menumpahkan sedikit isinya ke atas sajadah. Dan Pak Nur Rohman mulai gemetar lebih hebat. Matanya mendadak melotot ke arah jendela, dan di sana, samar, seperti bayangan yang salah fokus, terlihat perempuan dengan rambut panjang basah berdiri di luar. Wajahnya menempel di kaca, tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap seolah menunggu dipanggil masuk. Dia di sana lagi, bisik Pak Nur Rohman dengan suara yang retak. Ibu Yati tak bergerak. Ia hanya memejamkan mata, membaca doa dengan suara pelan, dan membakar sejumput dupa terakhir yang ia beli dari pasar Wage. Kabut dari luar mulai menyelinap masuk dari bawah pintu, menjalar ke lantai seperti ular putih yang tidak berdaging. Dan saat dupa terbakar sempurna, suara tawa perempuan terdengar dari arah kamar mandi. Pelan, tapi panjang. Seperti seseorang yang tertawa karena tahu bahwa semua sudah terlambat. Pak Nur Rohman berdiri tiba-tiba, matanya kosong. Kakinya melangkah sendiri menuju pintu. Ibu Yati menahan lengan suaminya dengan tangis di dada. Tapi suaminya tak merespons, seolah tubuh itu milik orang lain. Seolah jiwa yang tinggal di dalamnya sedang ditarik kembali ke tempat asal mantra itu dibisikkan pertama kali. Jangan buka pintu, pinta Ibu Yati dengan napas tercekat. Tapi gagang pintu sudah bergoyang sendiri, seperti disentuh tangan tak kasat mata dari luar. Dan saat pintu benar-benar terbuka, tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang menyambut. Tapi dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki pelan, mendekat, menyeret lumpur basah dari jalanan. Ibu Yati memejamkan mata, memeluk suaminya erat-erat, sambil berteriak lirih, bukan karena takut, tapi karena pasrah. Dan pada saat itulah kabut berhenti, bau lumpur hilang, udara kembali dingin tapi tenang. Lalu suara itu terdengar lagi, tapi kini di dalam kepala Ana, jauh di tempat lain. Di sebuah rumah kosong yang dulunya kontrakan dekat terminal, Ana duduk kaku di depan cermin. Wajahnya penuh luka, tubuhnya berbalut sisa lumpur yang kering dan mengelupas. Tapi matanya hidup, menatap lurus ke dalam bayangan yang sudah tak menyerupai siapa-siapa. Di belakangnya, kendi baru penuh lumpur menghitam bergetar sendiri. Lalu, pecah. Suara dari pecahan itu membisik, "Kau tak bisa meminta cinta dari yang sudah punya rumah, karena rumah itu akan melawan, dan lumpurmu tak lagi cukup kuat." Dan Ana hanya menunduk menangis tanpa air mata, karena kini ia sadar, ritual itu bukan hanya mengikat lelaki, tapi juga menjerat dirinya sendiri dalam tubuh yang perlahan tak diinginkan siapapun, bahkan oleh arwah yang dulu ia panggil diam-diam. Dan malam Jumat Kliwon itu ditutup oleh kesunyian. Tapi tanah di depan rumah Ibu Yati tak lagi kering. Ada bekas telapak kaki perempuan yang menghadap keluar, menuju gelap, menuju akhir, menuju tempat di mana cinta yang dipaksa akan menjadi kutuk yang tak bisa diwariskan. Tempat di mana cinta yang dipaksa akan menjadi kutuk yang tak bisa diwariskan.
Itulah jejak terakhir yang tertinggal di depan rumah Ibu Yati, telapak kaki perempuan yang tak pernah disambut doa. Menghadap keluar, bukan pulang, tapi pergi dengan kesunyian yang terasa seperti gema kutukan yang belum selesai. Tapi di balik ketenangan yang tampak, ada yang perlahan merayap. Bukan hanya ke dalam rumah, tapi ke seluruh kampung. Karena yang pernah dibangunkan dengan niat tak suci, tak akan kembali tidur dengan tenang. Sejak malam itu, desa kecil di pinggiran Guci mulai berubah. Anak-anak kecil sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah dan napas terengah, lalu menangis tanpa sebab. Beberapa warga tua mengeluhkan sumur mereka mengeluarkan bau lumpur yang aneh, bercampur amis, seperti darah yang ditelan tanah. Dan kambing-kambing milik Pak Slamet ditemukan mati dalam posisi menggeliat. Tubuhnya membatu, dan matanya terbuka seolah melihat sesuatu sebelum jiwa mereka diseret pergi. Ada yang nyedot, kata Mbah Tirah, dukun tua yang tinggal di pojok kebun. Tapi bukan jin, bukan juga setan. Ju ini nyawa yang ditolak, tapi terus berkeliaran nyari badan. Kabar tentang Ana tersebar pelan, bukan karena dibicarakan, tapi karena dirasakan. Perempuan-perempuan muda mulai bermimpi tentang wajah pucat yang bermandikan lumpur, menangis sambil memohon agar diperbolehkan masuk ke rumah. Mereka terbangun dengan leher lembab dan bau tanah menyengat di spray. Beberapa dari mereka sakit tanpa sebab. Demam tinggi, keringat dingin. Dan di malam Jumat berikutnya, satu persatu berkata hal yang sama. Ada spiris pantuki di ujung atem spot tidurku. Rambutnya basah, dia panggil namaku. Sementara itu Pak Nurrohman belum juga pulih. Tubuhnya kembali kurus. Ia tak bicara banyak, tapi matanya sering kosong menatap sudut rumah, seolah ada yang duduk di sana dan menunggunya bicara lebih dulu. Ibu Yati menjaga, tapi ia tahu suaminya belum benar-benar kembali. Kadang di tengah malam, Pak Nurrohman berjalan sendiri ke dapur, membuka keran, membasahi wajah, lalu menempelkan lumpur dari halaman ke pelipis, seperti sedang memanggil kembali sesuatu yang dulu ia anggap candu. Ibu Yati menangis, tapi tidak dengan suara. Tangisnya adalah doa yang ia bisikkan ke atas lantai, ke sudut langit-langit, ke dapur, ke kamar mandi. Tempat-tempat yang kini tak lagi sakral, karena kabut dari Guci sudah menyusup ke sela-sela ubin dan kusen, membawa bisikan yang bahkan bisa didengar anak kecil sekalipun. Di luar rumah, konflik mulai mengeras. Warga mulai resah. Mereka mulai menyebut nama Ana sebagai sumber penyakit yang tidak terlihat. Tapi rumah kontrakan tempat Ana dulu tinggal tak pernah diketuk. Semua orang tahu, rumah itu seperti kosong, tapi juga seperti berpenghuni. Dari celah jendela yang pecah, kadang terlihat kursi yang bergoyang sendiri, atau tirai yang tersingkap tanpa angin. Tidak ada yang berani masuk. Tidak juga kepala desa, tidak juga ustaz, karena semua sudah mendengar kabar dari satu tukang rokok keliling yang pernah iseng mengetuk pintu rumah itu dan pulang dengan tangan melepuh seperti disiram air mendidih. Konflik mulai meruncing saat anak bungsu Bunarti hilang selama 2 hari. Ditemukan di belakang rumah kontrakan Ana, dalam keadaan linglung, menggenggam lumpur di kedua tangan dan berbisik pelan, "Aku udah dimandiin, tapi belum disuruh pulang." Malam itu, warga berkumpul, tapi tidak dalam kemarahan, melainkan dalam ketakutan yang mengeras. Mereka ingin rumah itu dibongkar, dirusak, dihilangkan dari peta. Tapi satu-satunya yang menolak adalah Ibu Yati. "Kalau kita bongkar, kita malah buka jalan. Jangan-jangan dia selama ini cuma ditahan di sana," katanya. Matanya penuh keyakinan, tapi juga ketakutan yang matang. Mbah Tirah hanya mengangguk pelan, lalu menambahkan, dia bukan mau tinggal di situ, tapi dia belum punya tempat buat pulang. Dan malam itu, keputusan diambil. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengunci. Ritual penutupan akan dilakukan malam Jumat Kliwon berikutnya. 5 perempuan yang pernah terluka karena lelaki yang sama akan berkumpul di depan rumah kontrakan Ana. Mereka tak membawa dupa, tak membawa sesajen, hanya membawa air dari sumur rumah masing-masing. Air yang pernah menampung cucian batik suami.
Air yang pernah merendam tangis istri yang ditinggal. Air yang pernah membasuh tubuh sendiri dari rasa jijik setelah memeluk lelaki yang tak lagi utuh. Mereka akan menyiram rumah itu bersama, membacakan doa, dan mengunci semua pintu dan jendela dengan tanah dari rumah mereka sendiri. Karena kutuk tidak akan pergi kalau hanya diusir. Ia harus dikembalikan ke niat yang pertama kali membangunkannya. Dan Ana, jika jiwanya masih berkeliaran, akan tahu bahwa rumah bukan tempat dia kembali. Tapi air mata itu belum berhenti. Karena di malam sebelum ritual itu dilakukan, Ibu Yati mendengar suara tangisan dari dapur. Bukan tangis suaminya, bukan anaknya, tapi tangis perempuan yang memohon dibukakan pintu. Tangis yang membuat tubuh Ibu Yati gemetar seperti anak kecil, tapi ia tetap berdiri. Karena kali ini, ia bukan hanya istri, ia adalah penjaga gerbang bagi rumah dan bagi cinta yang tidak lagi boleh datang lewat lumpur. Karena kali ini, ia bukan hanya istri, ia adalah penjaga gerbang bagi rumah dan bagi cinta yang tidak lagi boleh datang lewat lumpur. Dan saat suara tangis dari dapur makin lirih, namun terasa makin dekat, Ibu Yati tahu malam itu bukan malam biasa. Rumahnya bukan lagi sekadar tempat bernaung, tapi telah menjadi batas tipis antara yang nyata dan yang pernah dibangunkan oleh niat. Buruk lilin di meja makan mati sendiri padahal tak ada angin. Ayat-ayat pendek yang dibacanya tersendat di tenggorokan. Langkah Pak Nur Rohman yang barusan tidur di ruang tengah terdengar gemetar, seperti kaki orang yang menanggung beban tak terlihat. Dan suara itu, suara tangis yang semula hanya isak, kini berubah jadi rintih yang penuh pinta. Suara perempuan yang tak sedang kesurupan, tapi sedang memohon tempat, seakan berkata, "Aku dulu pernah dicinta, lalu dibuang. Izinkan aku masuk walau hanya sebentar." Ibu Yati berdiri di tengah rumah yang setengah gelap. Tubuhnya dingin, tapi tangannya mengepal. Ia tahu jika malam ini ia buka pintu itu, segalanya akan berakhir. Tapi bukan berakhir damai, bukan berakhir tenang, melainkan terbalik. Dunia yang ia kenal akan runtuh perlahan dan yang akan tinggal hanyalah aroma tanah busuk dan tatapan kosong dari lelaki yang pernah ia panggil suami. Dan pada detik berikutnya semua jadi kabur. Dinding rumah seakan meleleh pelan, berubah menjadi permukaan tanah yang bergelombang. Jendela berubah menjadi celah akar-akar hitam yang melilit. Atap bergetar seakan ditindih bayangan pohon besar yang tidak pernah tumbuh di halaman mereka. Dunia nyata mulai mencair. Yang gaib menyusup tidak lagi sebagai gangguan, tapi sebagai tamu. Bukan satu, tapi banyak. Siluet perempuan berambut basah berjalan di lorong. Di dapur kendi tua yang tak pernah dibeli. Ibu Yati kini berdiri sendiri. Di atas meja mengeluarkan lumpur yang terus mengalir padahal wadahnya kering. Dan suara tangisan itu berhenti. Digantikan bisikan. Suara yang tidak berasal dari satu mulut. Tapi dari banyak perempuan yang pernah dibisiki janji dan ditinggal sebelum subuh. Suara mereka menyatu seperti doa terbalik. Membaca mantra dengan lidah basah dari tanah. Pak Nur Rohman merangkak di lantai, memanggil-manggil nama Ana. Dengan suara yang tak seperti manusia, matanya kosong, air liurnya menetes. Di tubuhnya muncul garis-garis hijau seperti akar merambat di bawah kulit. Seperti ia sedang diambil kembali. Seperti bagian tubuhnya adalah persembahan yang tertunda. Dan saat Ibu Yati menatap mata suaminya, ia tak melihat laki-laki yang dulu ia cintai. Yang ada hanya ruang kosong, laksana gua yang menggema oleh suara perempuan lain. Dan pada saat itu, dari jendela yang kini berubah menjadi dinding lumpur yang berdenyut, muncullah dia. Ana. Wajahnya separuh hilang. Matanya tak ada, hanya cekungan hitam yang mengeluarkan kabut. Tapi tubuhnya tetap memancarkan pesona. Daya tarik yang aneh, seperti cinta yang ditolak Tuhan, tapi dipelihara manusia. Ia melangkah pelan ke dalam, rumah tidak memijak tapi mengambang. Di belakangnya, barisan bayangan perempuan lain mengikuti. Semua diam, semua memandangi Ibu Yati.
tapi hanya Ana yang berbicara. Yati, aku hanya ingin sedikit tempat, biar dia selesai. Biar aku bisa pergi, biar aku bisa utuh. Dan tiba-tiba rumah itu terasa tak punya atap. Langit di atasnya berubah menjadi kolam lumpur hitam berputar, dan semua dinding mengeluarkan cairan licin. Dunia nyata mencair. Suara azan dari masjid jauh tak terdengar lagi. Yang ada hanya derap nafas. Dan suara tanah yang memanggil Ibu Yati maju satu langkah. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap tajam. Ia buka mulutnya dan untuk pertama kali dalam hidupnya, suaranya keluar dari dalam dada, bukan tenggorokan. Kalau kau ingin tempat, jangan di rumah kami. Pulanglah ke tanah, ke tempat pertama kau dimandikan, bukan ke tubuh suami orang. Dan saat kata itu selesai diucapkan, semuanya mengguncang. Lantai rumah pecah, kendi lumpur meledak. Pak Nurrohman menjerit seperti kulitnya dikuliti dari dalam. Ana menoleh ke belakang, wajahnya retak, dan bayangan perempuan di belakangnya mulai hancur satu persatu, seperti debu lumpur yang tertiup doa. Ibu Yati menjatuhkan tubuh ke lantai, bersujud, dan rumah itu kembali utuh, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Pak Nurrohman tergeletak, pingsan, dan di luar, di depan pintu, hanya ada satu hal yang tertinggal. Sepotong kain putih kecil, masih basah, dengan lumpur yang terus menetes. Meski malam sudah terang dan tanah sudah kering, Ibu Yati tidak menyentuhnya. Ia tahu, malam itu rumahnya baru saja ditandai ulang, bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai gerbang antara yang pulang dan yang tak pernah diterima kembali. Ibu Yati tidak menyentuhnya. Ia tahu, malam itu rumahnya baru saja ditandai ulang, bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai gerbang antara yang pulang dan yang tak pernah diterima kembali. Dan sejak malam itu, dunia tak lagi terasa utuh. Waktu berjalan seperti kabut, lambat dan menggantung. Rumah itu, yang dulu hanya jadi tempat berteduh dari panas dan hujan, kini terasa seperti napas terakhir yang ditahan terlalu lama. Setiap langkah di dalamnya seolah menyentuh batas antara hidup dan yang tak ingin mati. Pak Nurrohman masih hidup, tapi tubuhnya sepi. Ia terbaring diam selama 3 hari penuh. Matanya membuka hanya sesekali, lalu tertutup kembali seperti pintu yang tak ingin dibuka dari dalam. Ibu Yati menjaga. Tapi di balik wajah tenangnya, jiwanya robek tak beraturan. Ia sudah melawan, ia sudah menang. Tapi kemenangan itu datang dengan harga yang tak bisa dibayar dengan air mata saja. Pada malam ketiga, tepat ketika azan subuh baru saja selesai bergema, Pak Nurrohman membuka matanya perlahan. Tak ada jeritan, tak ada kejutan. Hanya tatapan kosong ke arah langit-langit yang kini terlihat bersih, seolah tak pernah dilalui kabut atau lumpur. Ia menatap lama, lalu berbisik lirih, "Aku mimpi." Dia duduk di pangkuanku, rambutnya basah, tapi wajahnya tak punya mata. Dan dia bilang, "Terima kasih karena kamu pernah menengok aku." Ibu Yati tak menjawab. Ia tahu mimpi itu bukan mimpi, itu pamit. Tapi bukan dari cinta, melainkan dari kutuk yang akhirnya menyerah. Karena rumah ini tak lagi bisa dimasuki lewat celah-celah luka. Hari itu, angin di kampung berhenti. Burung-burung tak bersuara. Dan saat matahari naik, cahaya terasa lebih hangat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang sebelumnya menahan sinarnya kini sudah tak ada. Tapi tanah halaman rumah Ibu Yati tak kering sepenuhnya. Di bawah jendela, lumpur tipis tetap muncul setiap pagi, seperti air mata tanah yang mengingat seseorang yang pernah tak diterima. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah kontrakan. Benar-benar kosong. Tanpa benda, tanpa bau, tanpa jejak. Hanya ada dinding yang mengelupas dan lantai yang lembab seperti baru saja dibersihkan air mata yang tak kasat mata. Dan di pojok ruangan, selembar kertas kecil tertempel dengan paku berkarat. Tak ada tulisan, tapi setiap yang melihatnya merasa dingin. Dan mereka tahu tempat itu tak lagi harus dihancurkan. Ia akan membusuk dengan sendirinya,
Seperti dendam yang gagal ditanamkan dalam tubuh yang terlalu kuat untuk dirasuki, Ibu Yati menanam bunga di halaman depan rumah. Tidak banyak, hanya melati dan kenanga. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, bunga-bunga itu tetap basah meski tak ada hujan. Seolah seseorang menaburkan air dari luar waktu, dari luar dunia. Ia tidak lagi takut, tapi ia tidak pernah lupa. Karena rumah yang pernah disentuh kabut akan selalu jadi penjaga gerbang bagi yang mencari pulang. Dan Pak Nurrohman, ia kembali berjalan, kembali bicara, tapi tidak pernah menatap cermin, tidak pernah mencium istrinya seperti dulu, karena sebagian dari dirinya sudah dipeluk oleh tanah. Dan cinta yang pernah ia sembunyikan di balik kenikmatan, kini tinggal gema, yang hanya bisa didengar saat rumah benar-benar sunyi. Kini jika kau berjalan ke arah desa, di lereng Guci, dan melewati satu rumah kecil dengan pagar melati, jangan panggil siapapun dari luar pagar. Jangan lihat ke jendela terlalu lama, karena konon perempuan yang menjaga rumah itu sudah bukan sekadar manusia. Ia pernah membuka pintu ke tempat yang tak seharusnya dan menutupnya kembali dengan seluruh jiwanya. Dan rumah itu bukan rumah biasa. Itu adalah gerbang antara yang pulang dan yang tak akan pernah diterima kembali. Terima kasih telah menyimak kisah mistis ini hingga akhir. Kisah tentang cinta yang dibisikkan lewat lumpur, tentang rumah yang berubah menjadi gerbang, dan tentang seorang istri yang memilih bertahan saat banyak orang memilih menyerah. Cerita ini bukan hanya tentang dunia gaib, tapi juga tentang bagaimana niat, doa, dan luka bisa menjadi senjata atau pintu masuk bagi sesuatu yang tak terlihat. Semoga dari cerita ini kita belajar bahwa tidak semua cinta layak diperjuangkan dengan cara yang keliru. Apa yang dipaksa akan menuntut bayaran, dan apa yang diminta lewat jalan gaib akan pulang lewat luka yang tak bisa sembuh. Jagalah rumahmu, jagalah niatmu, dan jangan pernah bermain-main dengan tanah yang menyimpan sejarah air mata. Terima kasih telah mengikuti cerita ini dengan hati yang terbuka. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Salam hangat dari penjaga gerbang cerita. Jangan pernah izinkan kabut masuk lewat pintu belakang hatimu.